Seperti biasa, agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya, silahkan tonton dulu episode sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Pria tua berbaju hitam itu mengerutkan kening dan matanya berbinar. Pertama, ia menatap sungai di langit. Setelah berhenti sejenak, pandangannya beralih ke energi pedang yang ditinggalkan oleh pendekar pedang Ling Tianhou. Matanya bersinar terang saat dia menatap energi pedang itu dan menghirup udara dingin. Ada sesuatu yang misterius tentang sungai yang dibentuk oleh daunnya ini. Namun, sungai ini baru saja terbentuk, jadi belum ada cukup kekuatan di baliknya. Tapi energi pedang ini kuat, sangat kuat. Orang yang menciptakan energi pedang ini pastilah seorang ahli yang tak tertandingi. Aku khawatir tingkat kultivasi orang itu sudah mencapai Nirvana Shatterer. 2 tangan terkuat Wang Lin dikeluarkan. Tujuannya bukan untuk bertarung, melainkan untuk mengejutkan musuh. Wang Lin sudah sadar. Kegilaan akibat buah itu telah ditekan, dan ia kembali mendapatkan kesadarannya. Saat ini, lelaki tua ini bukanlah seseorang yang bisa ia hadapi. Apalagi keberadaan misterius di menara hitam itu. Tatapan lelaki tua berbaju hitam itu beralih dari energi pedang. Ia lalu menatap Wang Lin dan merenung dalam diam. Suasana hening total, hanya suara sungai dunia bawah yang terdengar di udara. Derasnya sungai menciptakan riak-riak suara yang menyebar ke seluruh area. Tepat pada saat ini, aura keilahian yang besar tiba-tiba muncul dari menara di belakang lelaki tua berbaju besi hitam itu. Dari mana kau belajar telapak tangan itu? Perasaan ilahi bergema seperti gemuruh yang menggelegar. Saat suara ini muncul, tanah mulai hancur, tetapi berhenti 100 kaki di depan Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit. Ia ingat sekarang, suara inilah yang telah melukainya berkali-kali dalam perjalanan ke sini. Jika bukan karena energi pembantaian dan jari kematian, ia pasti sudah mati. Wang Lin berkata, saya mempelajarinya di alam surgawi. Indera ketuhanan yang besar bergumam, alam surgawi. Ya, dia pernah pergi ke alam surgawi saat itu. Wang Lin mulai mundur. Ia tidak lagi berada di bawah pengaruh buah kenekan surgawi. Kini setelah ia tenang, ia dipenuhi keringat dingin. Tangkap dia hidup-hidup. Setelah indera ilahi mengirimkan pesan ini, ia menghilang kembali ke dalam menara. Pria tua berbaju hitam itu tanpa ragu melompat ke udara. Ia bergerak bagai sambaran petir ke arah Wang Lin. Dengan kultivasi ascendant tahap akhir, tangannya membentuk segel dan ia berteriak, "Angin!" Hanya dengan satu kata, tornado raksasa tiba-tiba muncul. Saat tornado itu menyapu tanah, bumi mulai hancur. Dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi tornado saat menerjang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin muram saat ia mundur beberapa langkah, tangan kanannya menunjuk ke langit. Sungai dunia bawah tiba-tiba turun dari langit dan menyapu seluruh area. Tornado yang datang terhenti oleh aliran sungai dunia bawah. Setelah beberapa semburan energi reinkarnasi, tornado tersebut ditarik ke dalam sungai dunia bawah. Usiamu masih sangat muda dan kau sudah punya dao sendiri. Kau tidak sederhana. Suara lelaki tua itu tenang. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Guntur! Setelah lelaki tua itu berteriak, langit langsung gelap dan awan gelap tiba-tiba memenuhi langit. Awan gelap ini tampak seperti wajah-wajah buruk rupa. Dengan kata guntur, sebuah celah kecil tiba-tiba muncul di antara awan hitam. Setelah gemuruh keras, seberkas guntur hitam turun dari langit. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia mengangkat kelingking kirinya tanpa ragu ke arah guntur yang turun. Dari dunia bawah, Wang Lin tidak bisa meremehkan mantra petir ini. Ia mendengar dari Situnan bahwa mantra petir adalah yang paling sulit dipraktikkan. Kecuali seseorang memiliki banyak keahlian, mantra petir sangat sulit dipelajari. Hal ini karena guntur dianggap sebagai kekuatan surga. Dan bagaimana kekuatan surga dapat dengan mudah digunakan oleh manusia? Sungai dunia bawah mulai bergerak berkat jari dunia bawah. Seluruh sungai dunia bawah mulai bergerak mengikuti arah jari Wang Lin. Kemudian, sungai dunia bawah menerjang guntur hitam di langit, membawa kekuatan reinkarnasi. Ledakan dahsyat menggema di langit. Meskipun sungai dunia bawah mulai runtuh, guntur hitam juga menghilang. Setelah sepertiga sungai dunia bawah runtuh, guntur hitam menghilang sepenuhnya. Daomu sangat kuat. Pria tua berzirah hitam itu mencibir. Tangan kanannya menunjuk ke langit lagi dan berteriak, "Hujan!" Awan gelap di langit tiba-tiba menyusut, dan tetesan hujan hitam segera mulai turun. Tetesan-tetesan hujan ini jatuh dari langit bagaikan pedang, langsung ke arah Wang Lin. Ascendant tahap akhir. Memang sesuatu yang tak bisa kukalahkan. Tapi, kalau kau ingin membunuhku, takkan semudah ini. Mata Wang Lin berbinar saat ia melangkah dan langsung masuk ke sungai dunia bawah. Ketika ia memasuki sungai dunia bawah, ia menyatu dengannya. Ia menjadi daonya. Ia adalah sungai dunia bawah.
Sungai dunia bawah yang telah kehilangan sepertiga dari dirinya sendiri segera membentuk gelombang raksasa setelah Wang Lin masuk. Gelombang itu mengalir di tanah dan dalam sekejap mata berubah menjadi seekor naga. Wang Lin terletak di kepala naga. Kepala naga itu terangkat dan meraung. Ini adalah raungan dunia bawah. Ini adalah Dao Wang Lin yang menantang surga. Ini adalah raungan yang dilontarkan Wang Lin saat ia mengangkat kepalanya. Hujan hitam yang turun dari langit tiba-tiba berhenti setelah gemuruh. Kemudian, tetesan hujan hitam itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi asap hitam. Dalam sekejap mata, langit tertutup asap hitam. Fusi yang bagus dengan Daomu. Sayangnya, kurasa Daomu bahkan tak sanggup menahan satu pukulan pun dariku. Orang tua ini tidak punya Dao sendiri, tapi armorku punya. Ekspresi lelaki tua itu normal. Lengannya terbuka lebar, ia mencibir dan terbang ke udara sebelum berteriak, "Angin!" Angin kembali bertiup kencang dan membentuk pusaran raksasa di langit. Pusaran angin ini memang benar-benar terjadi, dan kemunculannya menyebabkan semua gas hitam tersedot ke dalamnya. Orang tua itu berteriak lagi, "Hujan!" Tetesan-tetesan hujan hitam muncul di dalam pusaran. Tetesan-tetesan hujan ini terbuat dari energi jahat, jadi mereka tidak normal. "Guntur!" Terdengar gemuruh yang menggelegar, dan sinar guntur hitam lainnya muncul di antara awan hitam. Saat guntur hitam itu muncul, ada untayan petir hitam yang bergerak di antara tetesan air hujan hitam. Pada saat ini, dengan guntur di tengahnya dan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya dihubungkan oleh kilat hitam, seolah-olah ada sarang petir raksasa yang menutupi langit. "Petir!" Suara lelaki tua itu seakan meredam gemuruh guntur, lalu guntur, rintik hujan, dan bahkan pusaran air turun dari langit secepat kilat. Wang Lin mengangkat kepalanya. Ini adalah puncak baru baginya. Ini adalah pertempuran yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kecuali jika terjadi sesuatu yang luar biasa, dia pasti akan kalah ketika mencoba melawan seorang kultivator. Ascendant tahap akhir dengan kultivasi ascendant tahap awal saja. Wang Lin tahu betul hal ini karena dia memiliki benda luar biasa itu. Energi pedang Ling Tianhou adalah objek yang menantang surga. Wang Lin menepuk tas penyimpanannya, mengeluarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa, dan 100 juta pecahan jiwa langsung berterbangan. Setelah pecahan-pecahan jiwa ini muncul, mereka tidak terbang ke langit, melainkan dengan cepat terbang ke sungai dunia bawah. Seluruh 100 juta pecahan jiwa segera menyatu dengan sungai dunia bawah. Saat aku berada di bawah pengaruh buah kenaikan surgawi, aku mampu menciptakan sungai dunia bawah ini dengan Daoku. Sekarang, setelah aku sadar, aku masih mampu memadatkan jiwa sungai itu. 100 juta pecahan jiwa menyatu dengan sungai dunia bawah dan menyatu menjadi satu. Jiwa ini adalah jiwa sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah kini memiliki jiwa, sehingga tiba-tiba bergerak ketika angin, hujan, guntur, dan kilat turun dari langit. Wang Lin berada di dalam sungai dunia bawah. Ia menyebarkan indera ilahinya dan daonya menyatu dengan sungai. Pada saat ini, jiwa asalnya meraung dan sungai dunia bawah melesat ke langit. Kini setelah memiliki jiwa, sungai dunia bawah seakan menjadi lebih cerdas. Ia bagaikan seekor naga, meraung dan ingin melahap mantra angin, hujan, guntur, dan kilat. Pada saat yang sama, 130.000 helai energi pembantaian keluar dari antara alis Wang Lin dan menyatu dengan naga itu. Sekarang, sungai dunia bawah ini membawa niat membunuh. Inilah sungai dunia bawah Wang Lin yang sebenarnya, yang berisi 130.000 helai energi pembantaian, 100 juta fragmen jiwa, dan Dao Wang Lin. Campuran itu menyerbu seperti orang gila menuju mantra turun dari orang tua itu. Ini adalah pertarungan orang-orang di puncak. Guntur bergemuruh, tetesan hujan membawa kilat, dan pusaran angin menunjukkan kekuatannya saat mantra itu menghantam sungai dunia bawah. Pada saat ini, langit berubah warna dan ledakan keras bergema tanpa henti di udara. Tanah bergetar hebat, banyak retakan muncul di mana-mana. Pada saat ini, seolah-olah sebuah lapisan telah terkelupas dari seluruh medan perang kuno. Langit di atas medan perang kuno itu tampak hancur total. Ini adalah pertarungan langit dan bumi. Pada saat yang sama ketika bumi hancur, sejumlah besar pecahan jiwa berterbangan dari bawah tanah. Semua pecahan jiwa ini sangat kuat, sehingga tidak dimurnikan oleh Hu Pao. Ketika Wang Lin melihat pecahan jiwa ini, matanya berbinar, dan ia mengibarkan bendera jiwa di tangannya. Bendera jiwa berubah menjadi kain hitam raksasa yang menutupi langit. Hanya dengan sekali sapuan, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya terpikat oleh bendera jiwa. Serpihan-serpihan jiwa ini berubah menjadi untayan gas hitam, dan menyatu dengan sungai dunia bawah. Saat langit dan bumi berguncang, ekspresi pria berbaju hitam itu menjadi muram. Kemudian, ia menatap Wang Lin dengan penuh arti dan menggelengkan kepalanya. Mantra angin, hujan, guntur, dan kilat ini adalah mantra terlemahku. Selanjutnya, kau akan melihat Dao milik baju besi ini. Dao dari iblis,
lelaki tua itu menyeka baju zirahnya di dadanya. Seketika, baju zirah itu mulai bergerak dengan cara yang aneh. Untaian energi iblis keluar dari baju zirah itu dan dengan cepat berkumpul di hadapan lelaki tua itu. Sebuah sabit yang mengeluarkan energi jahat yang mengerikan terbentuk di hadapan lelaki tua itu. Energi jahat yang dipancarkan sabit itu luar biasa padat. Sepertinya ada semacam hukum di luar kendali langit di dalam energi jahat ini. Kemunculannya menyebabkan retakan muncul di ruang di dekatnya sebelum ruang itu hancur berkeping-keping. Sabit ini tidak sepenuhnya padat, ia berubah antara wujud tak berwujud dan berwujud. Saat ia berubah antara dua wujud ini, terdengar suara mendesis. Saat sabit itu muncul, lelaki tua itu menunjukkan ekspresi kesakitan, seolah-olah ia sedang menanggung siksaan yang tak terbayangkan. Ilusi iblis bertanduk tunggal yang telah memasuki dahi lelaki tua itu muncul. Ekspresinya sangat bertolak belakang dengan lelaki tua itu. Tampak sangat nyaman. Ilusi iblis itu terbang keluar sepenuhnya dari tubuh lelaki tua itu, berubah menjadi asap hitam dan memasuki sabit. Sabit itu tiba-tiba menjadi hidup dan langsung menyerang Wang Ling, sungai dunia bawah, dan mantra angin, hujan, guntur, dan kilat terus bertabrakan, menghasilkan ledakan keras yang menggema di langit. Sabit itu melesat cepat di udara, meninggalkan jejak api iblis yang panjang. Wang Lin menyipitkan matanya saat ia mengangkat tangan kanannya. Energi pedang San Pedang Ling Tianho mengembun di ujung jarinya. Kehidupan Ling Tianho berpusat pada pedang. Ia telah menciptakan 4 dunia kecil yang ia sempurnakan menjadi 4 dewa pedang. Ia dianggap kuat dan setara dengan Sang Maha Melihat di planet Tianyun. Kekuatan energi pedangnya sungguh tak terbayangkan.